biar ibadah ini menjadi sebuah ibadah yang berkenan di hadirat Allah. Ibadah ini menjadi sebuah ibadah yang menyukakan akan Engkau ya Tuhan. Seluruh para pelayan Tuhan, baik worship, singers, pemain musik, bahkan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba doakan dan berpelukan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepala gereja kami, hamba berdoa dan menghabiskan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita dalam menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kau Allah yang menolong kami. Kau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan.
menyertai jemaat lokal di tempat ini. Hari ini kami dapat menyaksikan kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Hari ini kami dapat melihat campur tangan-Mu atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan oleh karena kasih-Mu. Dan untuk melandasi pelayanan selanjutnya bagi umat-Mu di gereja lokal di tempat ini, bahkan untuk kami semua umat Tuhan yang berkesempatan berkumpul pada hari ini, maka kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman adalah isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman adalah pesan-pesan sorga bagi kami untuk melandasi perjalanan hidup kami sebagai umat Tuhan di atas muka bumi ini. Amat terlebih secara khusus bagi umat Tuhan, hamba Tuhan, gembala, jemaat dan seluruh umat Tuhan, pejabat gereja yang ada di jemaat lokal Gunung Horeb ini Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini melandasi perjalanan pelayanan ke depan, supaya melalui pelayanan mereka nama-Mu terus ditinggikan dan dipuji-puji. Olehnya Tuhan, berikan kami semua umat Tuhan yang berkesempatan hadir hari ini hati hamba, telinga seorang murid yang dengan penuh terkonsentrasi, terfokus duduk untuk mendengar secara seksama dan menangkap sesuatu pesan penting dari kebenaran firman-Mu Bapa. Adapun hamba-Mu yang berdiri di tempat ini yang tidak ada apa-apanya hanya karena panggilan Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan kapasitas dari sorga, yaitu pengurapan baru untuk berbicara demi nama Yesus Kristus, demi tujuan sorga dalam hidup kami. Dan kami semua dapat menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Olehnya Tuhan berfirman bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu terus berjalan, cuaca semakin panas, tapi saya percaya hari ini ada sukacita besar di tempat ini. Amin. Ada sukacita besar karena Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib di tengah jemaat lokal GBI Gunung Horeb, dan kita dapat menyaksikannya di siang hari ini. Firman Tuhan bagi kita satu bagian saja untuk melandasi acara di siang hari ini dan juga pelayanan kita ke depan nanti. Hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan bagi kita pada saat siang hari ini. Kisah ini adalah kisah yang lazim diceritakan.
Dan semua orang tahu bahwa kisah ini merupakan catatan pertama kali di mana Tuhan menyebarluaskan manusia di seluruh bumi. Berbagai bahasa yang berbeda antara satu yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekaligus kisah ini juga catat tentang sebuah pekerjaan yang besar yang pernah diupayakan oleh manusia zaman purbakala, yang pernah mengundang respon dari Tuhan, sehingga Tuhan turun secara langsung dan melihat apa yang dikerjakan, diusahakan, diupayakan oleh manusia purbakala pada zaman itu. Di zaman itu belum ada teknologi yang setinggi seperti zaman kita hari ini, tetapi mereka telah melakukan sesuatu yang besar yang mengundang respon Tuhan, sehingga Tuhan turun dari sorga dan melihatnya. Dan kemudian ayat-ayat terakhir pada bagian ini mencatat Tuhan mengacau-bacaukan usaha itu, karena ternyata usaha yang dikerjakan oleh manusia purbakala pada waktu itu adalah usaha yang menentang kehendak Tuhan. Mengapa hari ini saya memilih bagian ini untuk menjadi renungan singkat bagi kita dalam momen yang mulia, momen yang hari ini? Karena ada 4 prinsip yang harus, meskipun 4 prinsip ini dipegang dan dipahami secara bersama oleh manusia purbakala pada waktu itu dalam rangka sebuah proyek besar yang menentang kehendak Tuhan. Tapi kiranya 4 prinsip ini akan mendasari secara khusus pelayanan kita, bagaimana kita memulai dengan pelayanan untuk mencapai sesuatu yang besar, bagaimana kita dapat melakukan hal yang besar dalam hidup kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Sebagaimana sejak semula di Taman Eden, firman Tuhan berkata bahwa Dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Dalam kitab Ayub dikatakan, siapakah manusia itu sehingga engkau menciptakan dia hampir sama dengan engkau. Artinya manusia itu punya pikiran, perasaan dan kehendak yang mirip dengan Tuhan. Namun hanya Dia bukanlah maha kuasa. Artinya manusia itu dapat melakukan hal apa saja dan itu besar dan luar biasa dalam hidupnya, karena Tuhan telah memberi dia otoritas yang hampir sama dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, saya berikan kita tema bagaimana caranya kita dapat mencapai hal-hal yang besar di dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Bagaimana supaya pelayanan kita semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin berkembang dan kemudian membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya percaya 4 prinsip ini, kalau tadi saya simak dari awal kesaksian, cerita demi cerita, saya melihat, wah, mungkinkah 4 prinsip telah ditemukan di gereja lokal ini sehingga bisa mereka melakukan hal yang besar seperti yang kita dapatkan hari ini. Maka hal yang pertama kita temukan pada ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kota menara Babel, kota Babel yang menaranya sampai ke langit, itu adalah usaha awal yang dilakukan oleh manusia purbakala dalam hal menentang kehendak Tuhan. Tetapi pekerjaan itu bisa berjalan, kemudian bisa mengundang respon dari Tuhan, sehingga Tuhan turun untuk melihat apa yang mereka kerjakan. Karena prinsip yang pertama pada ayat yang keempat adalah karena mereka mempunyai visi yang besar. Ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Manusia purbakala membangun kota Babel
dengan sebuah visi yang besar. Kota yang besar dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka pernah mendengar tentang peristiwa air bah yang memusnahkan dunia pada waktu itu, dan hanya Tuhan kecualikan 8 orang. Dan karena itu usaha ini adalah usaha bagaimana supaya kemudian mereka tidak lagi tercerai-berai, tidak lagi terserak-serak ke seluruh dunia, dan mereka membangun sesuatu kekuatan yang besar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, walau rencana ini merupakan rencana yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi mereka dapat melaksanakannya karena mereka mempunyai visi yang besar. Saya percaya beberapa orang sebagai tokoh mula-mula yang telah merintis pelayanan di tempat ini, sebagaimana tadi disaksikan oleh hambanya Pak Happy di tempat ini sebagai salah satu anak dari pelaku sejarah berdirinya Gereja Betel Indonesia Jemaat Gunung Horeb ini, memulai dengan hal yang sederhana, tapi kerjaan itu bisa berlangsung sampai hari ini. Ada hal besar terjadi karena beliau punya visi yang besar. Maka hendaklah visi ini harus ditangkap oleh semua pengerja. Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui pelayanan ini, itu harus dipahami, itu harus dimengerti sebagai visi Tuhan. Manusia purbakala pada waktu itu, apa yang mereka pikir itu bukanlah visi dari Tuhan, tapi mereka melihatnya bahwa itu adalah masa depan yang akan mereka capai, yaitu sebuah kota yang besar dengan sebuah menara yang sampai ke puncaknya sampai ke langit. Saya percaya gereja lokal di tempat ini mempunyai visi yang besar sehingga gedung yang besar ini dibangun. Ketika umat Tuhan maju ke depan untuk menyanyi, saya melihat ada masa depan bagi gereja ini karena didominasi oleh anak-anak muda. Ini sebuah visi yang besar. Perhatikan, kalau bukan visi yang besar ini, Tuhan tidak akan pernah turun dari langit untuk melihat apa yang dikerjakan oleh manusia purbakala pada waktu itu. Tapi karena mereka punya visi yang besar, sehingga mereka bekerja dengan gigih, dan pembangunan kota itu terus berlanjut. Saya percaya kalau umat Tuhan di tempat ini mempunyai visi yang besar, akan mengundang Tuhan turun dari langit dan memberkati pekerjaan ini, dan pekerjaan akan berlangsung untuk kemuliaannya. Itu hal yang pertama. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, untuk mencapai hal yang besar harus dimulai dari visi yang besar. Mari katakan sama-sama, harus dimulai dengan visi yang besar. Visi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita sudah harus melihatnya hari ini, memulai dengan pelayanan yang sederhana, tapi kita sudah tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di beberapa tahun akan datang. Kita sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam berapa puluh tahun akan datang. Ketika kita tidak ada, tapi karena visi ini kita tangkap, maka pelayan akan terus berlangsung. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala sesuatu, amat terlebih dan secara khusus untuk pelayanan, kita harus memulai dengan visi yang besar. Kita harus memulai dengan mimpi yang besar, untuk melihat Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Bukan hanya di jemaat lokal di tempat ini saja, tapi kiranya kita berdoa supaya Gereja Betel Indonesia berkembang dari 4 jemaat lokal yang ada menjadi 5, menjadi 6, menjadi 7, dan lain sebagainya. Pemimpin GBI di Kabupaten Sorong Selatan harus punya mimpi, harus punya visi yang besar untuk pertumbuhan Gereja Betel Indonesia di wilayah Sorong Selatan ini. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua kita temukan pada ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Hal yang kedua merupakan prinsip yang dimiliki oleh manusia purbakala, sehingga pekerjaan pembangunan kota Babel yang punya menara yang begitu tinggi itu bisa terlaksana dan bisa berjalan.
dan mengundang respon Tuhan adalah mereka memiliki strategi yang baik. Mereka punya sistem yang baik, mereka punya manajemen yang baik. Mereka berkata, mari kita bakar batu baik-baik, kita buatnya sedemikian rupa dengan kualitas yang bagus, supaya kota itu kita bangun, menara itu pun kita bangun. Saudara, sebuah pelayanan harus disertai dengan manajemen yang baik, harus ada sistem yang baik, harus ada strategi yang baik. Kelihatannya hal ini sepele, tapi karena mereka sepakat untuk memiliki strategi yang baik, maka pekerjaan itu berlangsung. Dan pada akhirnya sekali lagi bahwa Tuhan turun dari langit untuk melihatnya, karena memang mereka punya strategi yang baik. Saya percaya ke depan pelayanan di Gereja Betel Indonesia Jemaat Gunung Horeb ini akan berlangsung, akan berjalan. Di mana tadi kita saksikan begitu dominasi oleh anak-anak muda. Kalau ada strategi yang baik, kalau ada manajemen yang baik, kalau ada sistem yang baik, maka pelayanan ini akan berlangsung dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Nah, tadi mereka menyanyi, mungkin kita hanya melihat beberapa puluh orang saja, sementara kapasitas ruangan ini begitu besar. Saya percaya kalau ada strategi yang baik, Tuhan akan memberkati pelayanan di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Sedangkan untuk strategi untuk menghancurkan rencana Tuhan saja, Tuhan bisa turun. Apalagi kita punya strategi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Allah akan memberkati lebih lagi. Itu sebabnya kita harus punya strategi, perencanaan yang baik. Kalau kita dengar kesaksian, cerita, riwayat yang dibacakan oleh ketua panitia tadi, saya percaya ada perencanaan yang begitu bagus sekali, sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang besar di siang hari ini. Dalam melakukan banyak hal untuk capai hal-hal yang besar, harus ada perencanaan, harus ada strategi, harus ada manajemen, harus ada sistem yang baik. Orang-orang pada zaman purbakala telah memiliki sistem ini, dan saya menyampaikannya hari ini agar melandasi hidup kita. Kita harus punya strategi dalam segala sesuatu untuk mencapai perkara-perkara yang besar. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga kita temukan pada ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Hal ketiga adalah mereka setia sekata, mereka satu hati. Kesatuan hati dalam pelayanan itu penting, karena setan tahu jika terjadi perpecahan, itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan saudara perhatikan, Tuhan sendiri berfirman, dia berkata, mereka ini satu bahasa untuk semua. Dan hari ini merupakan permulaan dari usaha mereka. Tuhan berfirman, maka mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka kerjakan, tidak akan ada yang tidak berhasil. Mengapa demikian? Karena mereka punya kesehatan yang kokoh. Sebagai gereja Tuhan, kita harus hidup dalam kesehatan. Katakan amin. Membangun pelayanan harus ada kesehatan, harus sepikir, harus sekat. Barulah pekerjaan bisa berjalan, baru pelayanan bisa berlangsung. Haleluya. Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan. Justru perpecahan itu merupakan kehendak setan. Olehnya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jemaat lokal di tempat ini, mari hidup dalam kesehatan. Katakan amin. Mari hidup dalam kesehatan. Harus satu hati, harus satu tujuan. Seia sekata sepikir satu tujuan, maka pelayanan kita akan sukses senantiasa untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang keempat merupakan bagian yang terakhir. Saya menyampaikan firman Tuhan ini secara singkat karena saya tahu bahwa kita sudah ada pada tengah hari, dan sebetulnya
jam ini adalah jam di mana kita harus mengisi tubuh kita dengan berkat-berkat jasmani. Tapi karena sukacita yang besar, kita masih tetap duduk di hadirat Tuhan untuk mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman-Nya. Hal yang terakhir, saya kembali pada ayat yang keempat tadi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada satu kata kunci ditemukan di bagian ini, dan marilah kita cari nama. Ini memang sebuah prinsip yang baik, tapi itu merupakan hal yang negatif pada waktu itu oleh manusia purbakala, yaitu kesombongan. Mereka membangun kota Babel itu dengan menara yang begitu tinggi, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi motivasi mereka adalah mencari nama. Bukankah ini bahasa kesombongan? Amin. Dan saudara, firman Tuhan berkata dia menentang kesombongan. Di titik inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-6 bahkan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tuhan turun untuk melihat apa yang mereka kerjakan, karena mereka membangun kota itu dengan hati yang sombong di hadapan Tuhan. Mereka membangun kota itu dengan hati yang begitu congkak di hadapan Tuhan. Olehnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dan sejak itulah kita menjadi segala suku, kaum, bangsa dan bahasa hari ini karena peristiwa menara Babel ini. Saya rindu agar tempat ini begitu kita ada dalam ruangan gedung yang begitu megah ini, biarlah persembahkan ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sebuah kesombongan semata-mata. Berikan ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan turun. Perhatikan, untuk hal yang negatif saja Tuhan turun dan melihatnya, apalagi kita melakukan sesuatu yang untuk kemuliaan namanya. Bagaimana tidak, dia akan turun dan memberkati pekerjaan ini, sehingga semakin hari namanya semakin ditinggikan, semakin hari namanya semakin dimuliakan. Oleh karena jemaat Tuhan melakukannya dengan penuh kerendahan hati dan mau mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Hindari kesombongan dalam hal apapun yang kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, karena itu akan mendatangkan kehancuran. Dan karena motif kesombongan inilah kemudian Tuhan menghancurkan kota itu. Kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti akan bahasa satu orang dengan yang lainnya, dan kemudian pembangunan itu berhenti dan menjadi hancur, dan tinggal kenangan karena dibangun di atas kesombongan. Puji Tuhan, 4 hal saja saya sampaikan bagi kita hari ini. Yang pertama, untuk memulai pelayanan pekerjaan Tuhan harus dimulai dengan sebuah visi yang jelas, visi yang besar akan apa yang Tuhan ingin lakukan di hari-hari akan datang. Yang kedua, harus punya sistem, harus punya perencanaan, harus punya strategi yang baik. Yang ketiga, harus ada kesehatan, harus ada sepikir seia sekata, maka hal besar akan terjadi. Dan yang keempat, jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Haleluya. Meski dalam keadaan capek lelah, mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita memuliakan Tuhan. Lihat Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari beri yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Sekali lagi, pandang kanan kiri katakan, Yesus sayangku.
Masih dengan berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan, yang diciptakan oleh perintis Reza Dewi. Kita menyanyi bersama-sama. Orang-orang yang menabur Akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih yang tidak terhingga di hadapan-Mu Allah kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, atas pimpinan Tuhan, atas karya-Mu yang nyata, atas lawatan Tuhan bagi kami sejak pagi hingga sampai pada siang hari ini dalam momen peresmian dan pentabisan gedung gereja baru di tempat ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kepada Tuhan karena kami percaya bahwa semua ini dapat terjadi
hanya karena anugerah-Mu bagi kami, hanya karena kasih sayang Tuhan bagi kami, memungkinkan semua ini dapat terjadi. Di akhir ibadah syukur pada siang hari ini, kami sekali lagi terus menyerahkan jemaat lokal ke dalam tangan Tuhan, di bawah penggembalaan Ibu Pendeta Madia Riana Sisau. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam proses penggembalaan ke depan, bersama anak-anak dan para majelis jemaat yang ada, dan seluruh anggota jemaat. Tuhan, Kau pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Dengan karya yang telah mereka lakukan hari ini, mereka persembahkan gedung ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh-Mu ada di tempat ini, memakai mereka secara dahsyat dan luar biasa sesuai firman-Mu bahwa ladang telah menguning dan siap dituai. Jadikan mereka penuai di akhir zaman ini, supaya gedung ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Olehnya kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk semua tamu undangan, secara khusus hamba-Mu Bapak Bupati yang berkenan hadir bersama kami hari ini, dengan seluruh jajarannya, bahkan semua orang yang tidak kami sebutkan satu persatu hari ini, yang merupakan hamba-hamba-Mu di pemerintahan, di dunia politik maupun di swasta, dan gereja-gereja lokal, denominasi gereja yang ada di seluruh Kemenabuan ini Tuhan, yang telah berkesempatan hadir, umat Tuhan yang telah berkesempatan hadir. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, dan kami terus menyerahkan hamba-Mu ini secara khusus Bapak Bupati ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu secara luar biasa. Engkau memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, dan pekerjaannya di seluruh Kabupaten Sorong Selatan. Kau pakai dia secara luar biasa. Kehadirannya hari ini kami boleh syukuri Tuhan. Ini hanya anugerah-Mu Bapa. Kau tuntun hamba-Mu boleh bersama kami. Berkati dia Tuhan, supaya melalui kepemimpinannya kota Temnabuan, bahkan seluruh Kabupaten Sorong Selatan ini diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan akhirnya kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan semua personil, para pelayan yang melayani di acara ibadah syukur hari ini. Tuhan memberkati tim altar, Tuhan memberkati panitia peresmian, dan Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam acara hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Olehnya kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sesaat kemudian kami akan akhiri seluruh rangkaian kegiatan peresmian di hari ini. Kami umat Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin, jaga, sertai supaya kami tiba di rumah dalam keadaan selamat, dan kami terus memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Olehnya Bapa, kami akan tutup seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kiranya Tuhan sempurnakan semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami bersyukur dan kami tutup seluruh rangkaian ibadah peresmian pentabisan gedung gereja baru di siang hari ini. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan sambil mengangkat tangan kita, dan kita terima berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita sekalian kasih Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai memimpin kita sekalian mulai saat siang hari ini sampai janji Tuhan digenapi, yaitu hari Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk membawa kita masuk di dalam hidup kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan menerima janji berkat ini, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji Tuhan, kita berkat dan berkati kita semua. Terima kasih di hari ini yang tentunya kami terus bersyukur kepada Tuhan karena cukup lama kita berada di gereja yang lama, dan di hari ini tepat di tanggal 30 April 2024 kami telah menghabiskan dan meresmikan gedung gereja kita yang baru, gereja GP Gunung Horeb, di tempat yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Sabtumbolo. Dan tentunya kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua simpatisan, donatur,
yang telah membantu kami di hari ini. Kami berdoa semoga Tuhan yang dapat membalas semuanya itu. Dan terlebih khusus kami ucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang senantiasa dengan doa, dengan kekuatan tenaga dan air mata yang setia bekerja menolong kami sebagai panitia pembangunan untuk dapat membangun dan mewujudkan visi misi sampai gedung ini boleh terlaksana dengan baik. Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun, tapi saya hanya bisa berdoa buat jemaat Tuhan yang setia. Mari kita berpegang dengan tangan ke depan untuk dapat bersatu hati untuk melakukan pelayanan di tempat ini dan di mana saya bersama dengan saudara Adam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat multimedia GKI Efata Malanu yang sudah berkenan hadir dari Sorong ke Teminabua tiba kemarin dan hari ini boleh mengikuti dan meliputi berita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati dalam perjalanan kembali ke kota Sorong.